Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Mana ini suaranya? Coba di-unmute dulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Semangatnya mana ini? Kalau Bu Jessica bilang semangat pagi, kalian harus menjawab pagi, pagi, pagi. Yes, gitu ya. Saya ingin kalian lebih bersemangat karena hari ini kita mau bergerak dulu. Oke, semangat pagi. Pagi. Yes. Gimana? Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, anak-anak, hari ini sebelum mengawali kegiatan kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Bella untuk dapat memimpin kita dalam doa. Selesai. Terima kasih, Bella. Oke, anak-anak, di pertemuan minggu lalu, ya, Ibu kan sudah menjelaskan materi atletik, lari jarak pendek. Ada yang masih ingat? Sebelum melaksanakan lari sprint atau lari jarak pendek, ada yang namanya awalan. Ya, materi kita adalah kebugaran jasmani. Nah, apa itu ya kebugaran jasmani? Oke, baik. Nah, anak-anak, aktivitas kebugaran jasmani di jenjang sebelumnya saat kalian SMP, adakah yang masih ingat? Ya, aktivitas kebugaran jasmani itu seperti apa sih? Apa, Martin, kebugaran jasmani itu? Itu aktivitas untuk menyehatkan badan, Bu. Aktivitas untuk menyehatkan badan. Oke, good, bagus, Martin. Kebugaran jasmani artinya ya membuat aktivitas gerak itu membuat tubuh kita menjadi bugar. Nah, sebelum itu anak-anak, Ibu ingin kalian mengisi daftar hadir untuk lembar presensi. Silahkan kalian bisa scan barcode-nya. Nah, berarti di kebugaran jasmani ini ya bermanfaat untuk membuat tubuh kita menjadi bugar. Anak-anak, kalau kalian ingat ya, di masa pandemi kemarin, itu kan banyak orang yang berlomba-lomba untuk apa? Aktivitasnya ngapain? Bersepeda, jogging. Ya, kira-kira Bella, kenapa sih orang-orang itu kok kepingin jogging, kepingin bersepeda waktu pandemi kemarin? Itu, Bu, untuk menjaga kesehatan biar bugar, biar tidak terserang apa itu COVID itu, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, anak-anak, ternyata kebutuhan gerak ini sangat kita butuhkan ya. Berarti kita olahraga di sekolah aja tidak cukup. Untuk itu kalian juga harus menerapkan olahraga sendiri di rumah. Ya, katakanlah ini pretest ya sebelum Ibu masuk ke materinya. Silahkan anak-anak bisa tuliskan di kolom chat komponen atau unsur apa saja yang dapat melatih melatih kebugaran jasmani. Tadi sudah Ibu singgung ya, ada aktivitas bersepeda, ada aktivitas jogging. Kira-kira kalau bersepeda, kalau jogging atau lari itu melatih unsur kebugaran jasmani apa? Kalian bisa tuliskan di kolom chat. Nah, bagus Nanto. Ya, Nanto sudah menuliskan nih satu unsur kebugaran jasmani. Bagus. Yang lainnya Ibu tunggu. Oke, Julianto juga, Martin ya. Wah, ternyata paling tidak kalian mengerti ya, kalau Bu Jessica meminta kalian melakukan gerakan A atau gerakan B, sudah memahami. Oh, ternyata lari itu untuk melatih daya tahan misalnya. Nah, berikutnya. Nah, di kegiatan kita hari ini, apa sih tujuannya? Nah, ini tujuannya anak-anak. Setelah kita mengetahui apa sih tujuannya, nah berikutnya, nah Ibu sudah memasukkan bahan untuk pelajaran kita hari ini. Ibu akan salinkan tautannya di kolom chat ya, sambil kalian membuka. Nah, LKPD ini anak-anak atau lembar kerja peserta didik ini nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, ini sudah Ibu bagikan linknya di kolom chat. Mungkin bisa kalian copy dulu. Anak-anak, apakah ada yang kesusahan dalam mengakses LKPD-nya? Tidak, Bu. Sudah? Oke, Martin, diakses dulu, Martin. Iya, Martin fokusnya ke sini ya, Nak ya. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau sharekan
LKPD-nya. Nah, nanti di dalam LKPD itu, di sini ya, anak-anak ada bahan ajar, ini kalian juga bisa untuk paling tidak mengetahui ya, atau panduan untuk kalian bisa mengerjakan. Ya, bahan ajar, ini nanti kalian bisa akses juga, ya. Lalu nanti kalian tuliskan nama anggota kelompok kalian. Nah, kalian bisa tuliskan nama anggota kelompok kalian di sini. Ya, setelah itu, apa yang nanti akan dilakukan bersama dengan kelompok, kalian akan mendiskusikan. Nah, ini nanti kalian bisa klik. Ya, yang didiskusikan adalah terkait artikel pandemi COVID-19, tingkatkan resiko obesitas pada anak. Nanti kalian akan mendiskusikan 3 hal, yakni penyebab resikonya, lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk meminimalkan tingkat obesitas tersebut, dan yang ketiga, solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat obesitasnya. Ya, nanti saya minta untuk kalian menyampaikan hasil diskusi. Perwakilan kelompok yang menuliskan bisa menuliskan tiap anak. Misal nih dalam satu kelompok, Nanto, apa komitmennya? Gitu ya, Julianto, apa komitmennya? Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok. Nah, nanti kalau ada pemberitahuan di Zoom untuk join, kalian join ya. Nanti Ibu akan kasih waktu 5 menit untuk dapat mendiskusikannya. Ya, singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Ya, anak-anak silakan bisa join dan berdiskusi terlebih dahulu. Silakan kalian mendiskusikan ya terkait tadi penyebab untuk meminimalisir obesitasnya bagaimana, lalu solusinya apa. Gitu ya, Ibu tunggu ya. Oke, 3 menit lagi ini nanti. masih. Ya, saya ingin nanti kalian menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Nanti Oke. Martin Bu ya. Ya, Ibu ke kelompok yang satunya dulu ya. Ya Bu, Siap, Bu. silakan. Oke, silakan. selamat berdiskusi anak-anak. Iya. Ya, halo Yeti dan teman-teman, Ali. Ya, Halo Bu. diskusinya. Ya Bu, ini tadi sudah diskusi Ya. sama teman-teman. Artikelnya sudah dibuka kan? Sudah Bu. Sudah, oke. Nanti Ibu minta ada yang menyampaikan ya, dari hasil diskusinya ya. Iya Bu. Iya, oke. Nanti mungkin perwakilan kelompok bisa menyampaikan. Ya, oke. Waktu kalian tinggal 2 menit lagi, anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, baik. Ibu akan ke kelompok yang satu lagi ya. Terima kasih, selamat berdiskusi anak-anak. Ya, Ibu pengen nih perwakilan kelompok untuk dapat menyampaikan hasil dari diskusinya. Ya, di kelompok pertama, ya, coba. Ya, Yeti silakan Yeti. Penyebabnya apa Yeti dari hasil diskusinya? Ya, Sebagai perwakilan ya, Bu. perwakilannya. Ya. Itu disebabkan oleh pola makan tinggi, karbohidrat dan lemak. Misalnya sering mengkonsumsi makanan cepat saji dan minuman yang mengandung gula, Bu. Betul. Ya, untuk meminimalkan bagaimana Bella? Supaya tingkat obesitasnya turun. Nah, itu mengatur pola makan. Dikurangi, Bu, makannya. Bagus. Nah, kaitannya dengan pandemi COVID kemarin apa, Bella? Terkait dengan itu, solusi. Bu. Itu kan kemarin kita sering ini, Bu, sering tidur, ya, Betul. olahraga. Solusinya itu nanti kita olahraga seperti bersepeda, jogging, itu Bu, bagus. solusinya, Bu. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk Bella dan kelompoknya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak kelompok 1 dan 2. Oke, berikutnya. Sebelum nanti kalian aktivitas gerak. Nah, kebugaran jasmani itu apa sih? Ya, kemampuan tubuh dalam melakukan dan menyelesaikan seluruh aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oke, anak-anak tadi kalian di awal ya sudah menuliskan ya beberapa
unsur kebugaran jasmani yang kalian tahu. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan kira-kira unsur apa saja sih kalau kita aktivitas gerak itu ya yang dapat dilatih, atau komponen kebugaran apa saja yang dapat dilatih untuk meningkatkan kebugaran kita. Yang pertama, kamu lihat di sini yang nomor 1 ya, yaitu kekuatan atau strength. Ya, contohnya apa tadi kalian sudah menyebutkan? Push up, ya, sit up. Kalau sit up melatih otot apa, Martin? Otot perut, Ibu. Otot perut, good, bagus. Daya tahan atau endurance. Lalu yang ketiga, kecepatan atau speed. Lalu berikutnya, yang keempat, kelincahan atau agility, kelentukan atau flexibility, ya, keseimbangan atau balance. Yang ketujuh, koordinasi. Koordinasi ini berarti melibatkan seluruh gerakan, ya, misalnya nih gerakan tangan, gerakan kaki, ya, kepala, ini dilakukan secara bersama-sama. Daya ledak otot, muscular power, ya, ini ada hubungannya dengan tungkai, ya, di daerah kaki. Ya, berarti gerakannya dilakukan dari keadaan yang diam, lalu tiba-tiba melakukan gerakan yang eksplosif. Nah, yang ke-9 dan ke-10 ada reaksi, ya, dan ketepatan atau akurasi. Ya, kalau ketepatan ini berarti ada hubungannya dengan jarak, ya, atau hal-hal yang ditargetkan atau ada ya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke aktivitas gerak kita hari ini. Nah, hari ini kita akan melaksanakan aktivitas yaitu Tabata training. Adakah yang sudah tahu atau yang sudah melakukan gerakan untuk Tabata training ini? Ada yang sudah coba? Saya belum coba, Bu. Ya, 20 detik aktivitas gerak, 10 detik aktivitas istirahatnya. Begitu diulang sampai kurang lebih 4 menit selesai, kurang lebih ada 8 round. Ya, nah, oke, kita akan coba hitung heart rate. Itu, Bu, yang iya, heart rate sebelum aktivitas ya, kita ukur dulu kira-kira heart rate normal kalian atau sebelum aktivitas berapa. Coba kalian cari di pergelangan. Nah, yang lurus dengan jempol, ya. Di leher bisa, Bu. Di leher bisa, betul Giar. Cari kalau merasakan ada denyutan, itulah denyut nadimu. Sudah ketemu semua? Nanti Ibu akan kasih waktu 6 detik, ya, nanti kalian akan hitung selama 6 detik itu ada berapa denyut, nanti hasilnya dikali 10. Ya, nanti setelah kalian 4 menit melakukan Tabata, ya, anak-anak hitung lagi heart rate-nya berapa. Ya, heart rate after activity-nya berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke, silakan berdiri. Kita akan melakukan pemanasan sebelum Tabata training, anak-anak. Nanti Ibu akan bacakan atau sampaikan sebuah cerita, ya. Di dalam cerita nanti, kalau Ibu menyebutkan kata jalan, kalian jalan di tempat, ya, jalan di tempat biasa, jalan biasa ya, jalan. Nah, kalau Ibu menyebutkan kata lari, kamu lari di tempat. Santai aja, nggak perlu cepet-cepet, ya, lari di tempat. Berikutnya, Ibu kalau bilang lompat, kalian melompat, nggak perlu tinggi-tinggi, santai. Lompatnya bisa ke depan belakang, ya, kanan kiri, bebas, ya, pokoknya gerakannya melompat. Suatu pagi, Tono ingin pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Oke, bagus Yeti. Nanti kalau Ibu membacakan cerita berikutnya, gerakannya baru berhenti ya. Berjalan terus. Stop. Ternyata melewati sebuah kubangan air. Wah. Rasanya harus melompat. Oke, Tono melompat. Oke, tiba-tiba ya dia melihat ada anjing yang lewat. Lari. Tono lari. Oke, lari terus sampai anjingnya berhenti untuk mengejar. Wah, ternyata anjingnya lebih cepat. Lebih cepat lagi, Tono. Ya, bagus. Stop. Tono kelelahan. Hanya ada 4 gerakan. Oke, yuk bersiap-siap ya anak-anak ya.
Oke, yang pertama pemanasan dulu lagi. Silakan ikuti, tangannya diputar ke belakang dulu. Bagus. Bagus. Bagus, Erlan. Putar pinggangnya. Good, Nanto. Bagus, Yeti. Oke, kita masuk ke Tabata activity-nya. Gerakan pertama. Siap. Atur nafas. Dikerasin suaranya. Cek. Gerakan pertama. Oke. Ali lompat, Ali. Ya, bagus. Erlan. Ya, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu tinggi. Yeti, tangannya mengikuti. Oke, atur nafas. 10 second for rest. Siap-siap gerakan kedua, atur nafasnya. Front back jack. Oke, kakinya dibuka, depan belakang. Oke, bagus, Nanto. Yo, Ali, berlawanan Ali. Kalau kaki kiri, tangannya yang kanan. Good. Atur nafasnya. Oke, stop dulu. Atur nafasnya. Siap-siap gerakan ketiga. Starter step. Pakai ujung kaki. Bagus, Julianto. Bagus, Martin. Ya, Bu, kalau capek gimana? Ya istirahat dulu deh, boleh. Nanti lanjut lagi ya. Yang kuat, lanjut, boleh. Oke, rest dulu. Atur nafasnya. Gerakan keempat. Yo, back step, maju mundur gantian. Bagus, Julianto. Kalau capek berhenti dulu. Nanti lanjut lagi, boleh. Tidak perlu dipaksakan ya anak-anak, karena kemampuan kita berbeda. Tidak perlu dipaksa, kalau capek berhenti dulu. Oke, stop dulu. Ingat ya, 4 gerakannya kita ulangi lagi. Oke, stop dulu. Atur nafasnya. Nah, siap. Luruskan kaki ya anak-anak ya. Kita akan ukur heart rate-nya kembali after activity. Oke, standby heart rate, kakinya diluruskan. Standby heart rate, 3, 2, 1. Hitung. Stop. Dikali 10. Nah, adakah heart rate-nya yang di atas 180? Bisa raise hand. Berdiri. Oke, sebelum Ibu akhiri, pendinginan sedikit. Tangannya ke atas. Jinjit, dorong. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentuh ujung kakinya. Kakinya lurus. 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri kegiatan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Untuk materi pencak silat. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu minggu depan. Kembali. Ya, terima kasih.